penyalahgunaan narkoba adalah mengakibatkan kehancuran baik dalam karir, pekerjaan, usaha, bisnis, termasuk juga dalam pelayanan. Ya, bukan hanya kehancuran dalam karir, pekerjaan, bisnis, tapi juga narkoba itu menyebabkan orang mengalami konsekuensi hukuman dari pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 mengatakan tiap-tiap orang harus tunduk atau takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan barang siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atasnya. Setelah dikasih oleh Tuhan Kristus. Orang yang mempergunakan narkoba, menjual, mendistribusikan, itu adalah termasuk bentuk pelanggaran hukum di negara ini, di Republik ini. Maka begitulah, terlalu banyak orang yang telah mengkonsumsi, mengadarkan, menjual narkoba. Mereka harus kehilangan karir, pekerjaan, popularitas. Mereka harus dipenjara selama bertahun-tahun. Untuk itulah pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal ini menegaskan tentang konsekuensi hukuman bagi orang yang menggunakan narkoba, termasuk menjual dan lain sebagainya. Di mana isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini mengatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, ya, kita jangan cuma memiliki narkoba di sekali tidak, menyimpan, jangan coba-coba menyimpan. Jadi kalau ada teman yang nitip, titip dong, udah satu saat kamu akan bisa kena dengan pasal 112. Ya, jadi memiliki nggak boleh, apalagi hanya nitip. Hari-hari ini banyak orang kasusnya hanya karena dititip tidak ada apa dia masuk penjara. Ya, menguasai berarti mempergunakan, mengkonsumsi. Ya, nah kenapa? Menjadikan, artinya menjualkan, dipidana, penjara. Paling singkat ini, paling minimal 4 tahun. Paling lama 12 tahun. Jadi kalau saudara misalkan mahasiswa mengkonsumsi narkoba atau menyimpan, mengedarkan gitu ya, maka apa yang terjadi saudara akan bisa dipenjara 4 tahun. Artinya selesailah sudah, lewatlah sudah masa kuliah. Sudah banyak mahasiswa yang saya lihat harus ya terhenti kuliahnya karena terjerat dengan kasus narkoba. Dia menyimpan, mengkonsumsi, bahkan menjual. Arti saudara, orang tuanya tidak tahu bahwa dia masih kuliah lagi di perawat. Padahal sebenarnya dia sudah di penjara 4 tahun minimal. Paling minimal loh ini. Tapi bisa sampai 12 tahun. Sudah banyak kasus itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat lebih jauh. Ada banyak contoh-contoh orang-orang terkenal. Para artis yang sudah terpuji dan terbukti karena mereka mengkonsumsi narkoba. Mereka kehilangan karirnya, mereka kehilangan penghasilan, mereka kehilangan popularitas, mereka kehilangan segalanya. Di samping itu, mereka juga harus mengalami hukuman dari Tuhan lewat pemerintah. Yang pertama, kasus yang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh namanya Rio Raivan. Kali dia ini tertangkap oleh pihak kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2015, dia dipenjara selama 14 bulan. Lalu dia ulangi lagi tahun 2007 menjadi 9 bulan penjara. Lalu dilanjutkan lagi tahun 2019 20 bulan penjara, berarti hampir 2 tahun dan seterusnya. Kan bisa sudah belajar dari sini. Kalau orang sudah menggunakan narkoba, sangat sulit keluar, sangat sulit meninggalkannya. Maka yang terjadi apa? Semakin terus menerus melakukan apa? Pelanggaran dengan menggunakan narkoba, sehingga apa? Makin bertambah lama di penjara. Contoh, artis yang berikutnya, Revaldo. Dia 3 kali mengalami kasus penyalahgunaan narkoba, artinya apa? 3 kali dia bolak-balik masuk penjara.
Yang ketiga, Robi, Geisha, 3 kali ditangkap oleh pihak berwajib, bolak-balik keluar masuk penjara. Demikian juga halnya artis senior, namanya Tio Paku Sadewo. 2 kali orang ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyalahgunakan narkoba, saudara. Ini sudah di atas umur 50 tahun orang ini. Bahkan ada yang mewakili kita, orang Kristen, namanya Roy Martin. 2 kali orang ini terpapar narkoba dan 2 kali juga dia harus ditahan di penjara. Pak Roy Martin ini saya dengar masuk penjara karena narkoba, saya sangat kesal. Sekaligus saya sangat marah. Kan saya cukup kenal dia. Saya cukup kenal dengan Roy Martin. Karena waktu saya mahasiswa, saya sering ikut persekutuan di rumahnya di daerah Jakarta Timur. Setiap minggu kita ada persekutuan di rumah Roy Martin. 100 orang datang. Dan dia banyak tahu firman Tuhan. Banyak tahu dia firman Tuhan. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Karena terbukti apa? Dia jatuh di dalam penyalahgunaan narkoba selama 2 kali. Memalukan. Maka suatu saat saudara waktu persekutuan di kampus saya minta lewat saya waktu itu mengundang beliau ini untuk mengisi kesaksian di Natal persekutuan kampus saya. Saya bilang enggak, jangan. Waktu itu dia belum terlibat narkoba. Tapi waktu itu di hati saya, ya ada satu dorongan, ya. Maka beliau ini belum clear dari namanya narkoba. Dan betul, 5 tahun kemudian dia jatuh dalam kasusnya pertama, mengkonsumsi narkoba. Maka saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dia tidak jadi saya undang untuk mengisi kesaksian di Natal kampus saya. Walaupun saya sudah sering ikut persekutuan di rumah. Saudara lihat, orang Kristen pun tidak kebal terhadap. Dari saudara kita seorang, bapaknya seorang ustadz juga. Namanya, ya, nama anaknya adalah Rido Roma. Siapa nggak kenal nama orang ini? Apalagi dengan bapaknya kan. 2 kali terjebak kasus, terjerat kasus narkoba. 2017, 2021. Bolak-balik masuk penjara. Dia ini menghancurkan hidupnya, karirnya, dan juga nama baik bapaknya. Lagi-lagi, narkoba tidak mengenal agama seseorang, suku budaya seseorang, termasuk tinggi tinggi rendahnya pendidikan seseorang. Yang masih baru, oh, pasti ada di antara kalian mungkin penggemarnya, yaitu Ahmad Zoni. 2017 orang ini sudah ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba. Dan dari tahun, 1 tahun dari rehabilitasi di penjara sebenarnya itu, tapi sekaligus dirawat. Tapi 2023 baru tahun itu lagi-lagi dia harus masuk penjara. Sebenarnya bayangin apa yang terjadi. Dia tidak hanya menghancurkan karirnya sebagai artis, tapi dia juga apa menghancurkan keluarganya. Karena apa? Istrinya minta cerai dari dia. Sesuatu yang dikasih lihat di situ pasti narkoba mengakibatkan kehancuran dalam karirmu, studimu, masa depanmu, pekerjaan, ya, jabatan pasti akan hancur. Juga membawa kehancuran di dalam rumah tangga. Di sisi lain, istri mengalami hukuman dari hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Maka orang yang menggunakan narkoba sesudah, ya, persis seperti apa dikatakan oleh suatu bahasa, sudah jatuh dari tangga, tertimpa. Sesudah kesulitan Kristus, saudara harus belajar dari orang-orang ini. Ya, untuk apa? Jangan coba dekati narkoba, apalagi membuka diri mengkonsumsi, apalagi menjual.
Kalau saudara sudah coba-coba menyentuh itu, berarti engkau yang dengan sengaja menghancurkan hidupmu, karirmu, masa depanmu, dan juga prestasimu. Dan hukuman sudah siap untuk menanti saudara. Hati-hati dengan akibat yang kedua ini. Dari sebab akibat dari penyalahgunaan narkoba. Akibat yang ketiga, narkoba mengakibatkan penyalahgunaan narkoba adalah mengakibatkan kehancuran dari dalam karir, pekerjaan, usaha, bisnis, termasuk juga dalam pelayanan. Ya, bukan hanya kehancuran dalam karir, pekerjaan, bisnis, tapi juga narkoba itu menyebabkan orang mengalami konsekuensi hukuman dari pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 mengatakan tiap-tiap orang harus tunduk atau takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan barang siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atasnya. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Orang yang mempergunakan narkoba, menjual, mendistribusikan, itu ada termasuk bentuk pelanggaran hukum di negara ini, di Republik ini. Maka begitulah, terlalu banyak orang yang telah mengkonsumsi, mengadakan, menjual narkoba. Mereka harus kehilangan karir, pekerjaan, popularitas. Mereka harus dipenjara selama bertahun-tahun. Untuk itulah pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal ini menegaskan tentang konsekuensi hukuman bagi orang yang menggunakan narkoba, termasuk menjual dan lain sebagainya. Di mana isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini mengatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, ya, kita jangan coba memiliki narkoba di sekali tidak, menyimpan, jangan coba-coba menyimpan. Jadi kalau ada teman yang nitip, titip dong, udah satu saat kamu akan bisa kena dengan pasal 112. Ya, jadi memiliki nggak boleh, apalagi hanya nitip. Hari-hari ini banyak orang kasusnya hanya karena dititipin, hanya akan masuk penjara. Ya, menguasai berarti mempergunakan, mengkonsumsi. Ya, nah kenapa? Menjadikan, artinya menjualkan, dipidana, penjara. Paling singkat ini, paling minimal 4 tahun. Paling lama 12 tahun. Jadi kalau saudara misalkan mahasiswa mengkonsumsi narkoba atau menyimpan, mengedarkan gitu ya, maka apa yang terjadi saudara akan bisa dipenjara 4 tahun. Artinya selesailah sudah, lewatlah sudah masa kuliah. Sudah banyak mahasiswa yang saya lihat harus ya terhenti kuliahnya karena terjerat dengan kasus narkoba. Dia menyimpan, mengkonsumsi, bahkan menjual. Arti saudara, orang tuanya tidak tahu bahwa dia masih kuliah lagi di perawat. Padahal suaminya dia sudah di penjara 4 tahun minimal. Paling minimal loh ini. Tapi bisa sampai 12 tahun. Sudah banyak kasus itu. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat lebih jauh. Ada banyak contoh-contoh orang-orang terkenal, para artis yang sudah terpuji dan terbukti karena mereka mengkonsumsi narkoba. Mereka kehilangan karirnya, mereka kehilangan penghasilan, mereka kehilangan popularitas, mereka kehilangan segalanya. Di samping itu, mereka juga harus mengalami hukuman dari Tuhan lewat pemerintah. Yang pertama, kasus yang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh namanya Rio Raivan. Kali dia ini tertangkap oleh pihak kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2015, dia dipenjara selama 14 bulan. Lalu dia ulangi lagi tahun 2007 menjadi 9 bulan penjara. Lalu dilanjutkan lagi tahun 2019, 20 bulan penjara, berarti hampir 2 tahun, dan seterusnya. Kan bisa saudara pelajari dari sini. Kalau orang sudah menggunakan narkoba, sangat sulit keluar.
Sangat sulit meninggalkannya. Bahkan yang terjadi apa? Semakin terus menerus melakukan apa? Pelanggaran dengan membuat narkoba sehingga apa? Makin bertambah lama di penjara. Contoh, artis yang berikutnya, Revaldo. Dia 3 kali mengalami kasus penyalahgunaan narkoba, artinya apa? 3 kali dia bolak-balik masuk penjara. Yang ketiga, Robi Grisha. 3 kali ditangkap oleh pihak berwajib, bolak-balik keluar masuk penjara. Demikian juga halnya artis senior, namanya Tio Paku Sadewo. 2 kali orang ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyalahgunakan narkoba, saudara. Ini sudah di atas umur 50 tahun orang ini. Bahkan ada yang mewakili kita, orang Kristen, namanya Roy Martin. 2 kali orang ini terpapar narkoba dan 2 kali juga dia harus ditahan di penjara. Waktu Martin ini saya dengar masuk penjara karena narkoba, saya sangat kesal. Sekaligus saya sangat marah. Kan saya cukup kenal dia. Saya cukup kenal dengan Roy Martin. Karena waktu saya mahasiswa, saya sering ikut persekutuan di rumahnya di daerah Jakarta Timur. Setiap minggu kita ada persekutuan di rumah Roy Martin. 100 orang datang. Dan dia banyak tahu firman Tuhan. Banyak tahu dia firman Tuhan. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Karena terbukti apa? Dia jatuh di dalam penyalahgunaan narkoba selama 2 kali. Memalukan. Maka suatu saat saudara waktu persekutuan di kampus saya minta lewat saya waktu itu mengundang beliau ini untuk mengisi kesaksian di Natal persekutuan kampus saya. Saya bilang enggak, jangan. Waktu itu ini belum terlibat narkoba. Tapi waktu itu di hati saya, ya ada satu dorongan, ya. Maka beliau ini belum clear dari namanya narkoba. Dan betul, 5 tahun kemudian dia jatuh dalam kasusnya pertama, mengkonsumsi narkoba. Maka saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dia tidak jadi saya undang untuk mengisi kesaksian di Natal kampus saya. Walaupun saya sudah sering ikut persekutuan di rumah. Saudara lihat, orang Kristen pun tidak kebal terhadap. Dari saudara kita seorang, bapaknya seorang ustadz juga. Namanya, ya, nama anaknya adalah Rido Roma. Saya nggak kenal nama ini. Apalagi yang bapaknya kan 2 kali terjebak kasus terjerat kasus narkoba. 2017, 2021. Bolak-balik masuk penjara. Dia ini menghancurkan hidupnya, karirnya, dan juga nama baik bapaknya. Lagi-lagi, narkoba tidak mengenal agama seseorang, suku budaya seseorang, termasuk tinggi tinggi rendahnya pendidikan seseorang. Yang masih baru, pasti ada di antara kalian penggemarnya, yaitu Ahmad Zoni. 2017 orang ini sudah ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba. Dan dari tahun, 1 tahun dari rehabilitasi di penjara sebenarnya itu, tapi sekaligus dirawat. Tapi 2023 baru tahun lalu lagi-lagi dia harus masuk penjara. Dan saudara bayangin apa yang terjadi. Dia tidak hanya menghancurkan karirnya sebagai artis, tapi dia juga apa menghancurkan keluarganya. Karena apa? Istrinya minta cerai dari dia. Sosok itu indikasi letak di situ pasti narkoba mengakibatkan kehancuran dalam karirmu, studimu, masa depanmu, pekerjaan, ya, jabatan pasti akan hancur. Juga membawa kehancuran di dalam rumah tangga. Di sisi lain, istri mengalami hukuman dari hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Maka orang yang menggunakan narkoba, saudara, ya,
Persislah seperti apa dikatakan oleh suatu bahasa, sudah jatuh dari tangga, tertimpa bumi. Seserah kesulitan Kristus, saudara harus belajar dari orang-orang ini. Ya, untuk apa? Jangan coba dekati narkoba, apalagi membuka diri mengkonsumsi, apalagi menjual. Kalau saudara sudah coba-coba menyentuh itu, berarti engkau yang dengan sengaja menghancurkan hidupmu, karirmu, masa depanmu, dan juga prestasimu. Dan hukuman sudah siap untuk menanti saudara. Hati-hati dengan akibat yang kedua ini. Dari sebab akibat dari penyalahgunaan narkoba. Akibat yang ketiga, narkoba mengakibatkan